Portugal membantai timnas Israel, sementara itu Memphis Depay akan diperkenalkan oleh Barcelona pada minggu ini. Bersama saya Rizka Adila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Lazio dikabarkan sudah sepakat untuk menunjuk Maurizio Sarri sebagai pelatih anyar mereka. Dilansir dari Football Italia, Lazio sepakat untuk menunjuk Maurizio Sarri sebagai pelatih barunya. Pelatih berumur 62 tahun ini akan dikontrak selama 2 tahun dengan nilai 6 juta euro. Sebelumnya pada tahun 2020 silam, Juventus resmi memecat Maurizio Sarri dari kursi kepelatihan. Pelatih asal Italia ini juga terpaksa menganggur selama 1 tahun. 1 musim melatih, Sarri berhasil memenangkan trofi Serie A untuk Juventus. Trofi tersebut merupakan trofi Serie A yang ke-9 yang dimenangkan Bianconeri secara berturut-turut. PSG mengajukan tawaran sebesar 60 juta euro untuk mendatangkan Achraf Hakimi. Menurut kabar, PSG berminat untuk memboyong Achraf Hakimi ke Parc des Princes. Kabarnya klub ibu kota Prancis tersebut sudah mengajukan tawaran sebesar 60 juta euro. Sayang Inter Milan menolak tawaran tersebut. Nerazzurri baru akan melepas Hakimi dengan harga 80 juta euro. Hakimi sendiri didatangkan dari Real Madrid dengan mahar 45 juta euro. Sejak didatangkan dari Real Madrid, pemain asal ini tampil cukup memuaskan. Dari 37 laga yang sudah dimainkan, Hakimi sudah mencetak 7 gol dan 10 assist. Donny van de Beek resmi dicoret dari timnas Belanda dan bakal batal berlaga di Piala Euro 2020 mendatang. Pada hari Selasa kemarin, Federasi Sepak Bola Belanda atau yang biasa disebut KNVB resmi mencoret Donny van de Beek. Alasannya Van de Beek mengalami cedera yang memaksanya harus menepi. Pencoretan tersebut memastikan Van de Beek gagal mengarungi gelaran Piala Euro 2020 nanti. Selain itu, pelatih Frank de Boer memutuskan untuk gak mencari pengganti Van de Beek. Nantinya Frank de Boer akan memasang Toon Koopmeiners, Ryan Gravenberch, dan Davy Klaassen. Ketiganya bakal jadi andalan di skuad Oranje. Legenda Manchester United Roy Keane memprediksi kalau timnas Inggris cuma mampu ke partai semifinal. Meskipun dihuni sederet pemain muda berkualitas, Roy Keane memprediksi kalau skuad The Three Lions cuma mampu mencapai partai semifinal. Keane sendiri nggak meragukan kualitas pemain yang dimiliki oleh skuad The Three Lions. Akan tetapi mantan gelandang Manchester United ini nggak yakin kalau Inggris bisa keluar sebagai juara. Hal ini berbanding terbalik dengan pendapat mantan pelatih Arsenal yakni Arsene Wenger. Wenger menilai skuad asuhan Gareth Southgate tersebut mampu jadi kandidat juara. Real Madrid dikabarkan bakal mempertimbangkan untuk pindah ke Stadion Wanda Metropolitano. Menurut kabar, Real Madrid akan memperpanjang masa renovasi Stadion Santiago Bernabeu. Nantinya El Real berencana main di Stadion Wanda Metropolitano sampai bulan September. Sejak tahun 2020 kemarin, Santiago Bernabeu sedang menjalani renovasi. Kandang Real Madrid itu diprediksi baru bisa digunakan kembali pada tahun 2024 mendatang. Real Madrid sendiri nggak mau buru-buru untuk kembali ke Santiago Bernabeu. Sementara itu, Atletico Madrid juga sudah mengizinkan Karim Benzema CS untuk menggunakan markas mereka. Akibat krisis finansial, Barcelona dikabarkan akan melepas 6 pemainnya pada musim depan. Pandemi COVID-19 membuat banyak klub mengalami krisis finansial. Salah satu yang terdampak paling parah adalah klub raksasa La Liga yakni Barcelona. Barcelona bahkan disebut menunggak hutang sekitar 1 miliar euro. Dilansir dari Goal International, Barcelona berencana melepas 6 pemainnya di jendela transfer musim panas nanti. Ke-6 pemain tersebut adalah Miralem Pjanic, Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Martin Braithwaite, dan yang terakhir Mateus Fernandes. Untuk mempersiapkan skuadnya di musim depan, Real Madrid berencana untuk memperpanjang kontrak Rafael Varane. Dilansir dari Marca, Real Madrid mengajukan tawaran kontrak baru kepada bek andalan mereka, Rafael Varane. Selain itu, Los Blancos juga disebut bakal menaikkan gaji Varane. Sayang sampai sekarang Varane belum merespon tawaran tersebut. Pemain asal Prancis tersebut dirumorkan bakal hengkang dari Santiago Bernabeu. Kontrak Varane sendiri bakal berakhir di tahun 2022 mendatang. Sementara itu, Varane sudah diminati sejumlah klub top Eropa termasuk raksasa Premier League Manchester United. Atletico Madrid dikabarkan siap untuk melepaskan Saúl Ñíguez ke Manchester City. Atletico Madrid dikabarkan bakal menawarkan Saúl Ñíguez ke Manchester City.
Nantinya Los Rojiblancos ingin menukar Saul dengan gelandang andalan The Citizen yakni Bernardo Silva. Sebelumnya Manchester City juga siap melepas Bernardo Silva di musim panas nanti. Dilansir dari The Times, Atletico Madrid sudah mengusulkan untuk melakukan pertukaran pemain. Sementara itu, performa apik Saul membuat sejumlah klub top Eropa berminat mendatangkannya. Salah satunya adalah pemegang dominasi Bundesliga yakni Bayern Munchen. Setelah gagal mendapatkan Emiliano Buendia, Arsenal memprioritaskan untuk memboyong Martin Odegaard secara permanen. Menurut kabar sebelumnya, Arsenal berminat untuk mendatangkan bintang Norwich City Emiliano Buendia. Sayang The Gunners harus ditikung oleh rival Premier League-nya yakni Aston Villa. Setelah tertikung, Arsenal mengubah prioritasnya untuk permanenkan Martin Odegaard. Alasannya pemain asal Norwegia tersebut tampil impresif di musim ini. Seandainya gagal mendapatkan Odegaard, The Gunners masih punya opsi lain. Mereka bakal coba merekrut bintang timnas Turki yakni Hakan Çalhanoğlu. Untuk mempertebal sektor pertahanannya, Manchester United dikabarkan berminat untuk mendatangkan Christian Romero. Manchester United dikabarkan bakal mendatangkan Christian Romero di musim depan. The Red Devils sendiri sudah menyiapkan dana segar sebesar 45 juta euro. Romero merupakan pemain Juventus yang dipinjamkan ke Atalanta pada tahun 2020 kemarin. Sejak didatangkan dari Juventus, bek tengah Argentina ini tampil apik bersama skuad La Dea. Selain Manchester United, Atalanta juga dikabarkan berminat untuk mempermanenkan Romero di musim depan. Kabarnya La Dea sudah menyiapkan dana sebesar 16 juta euro. Udinese menolak tawaran Atletico Madrid untuk memboyong Rodrigo de Paul. Sebelumnya, Rodrigo de Paul dirumorkan bakal hengkang dari Udinese pada musim depan. Mendengar kabar tersebut, Atletico Madrid maju paling depan untuk mendatangkannya. Untuk merekrut gelandang Argentina tersebut, kabarnya Los Rojiblancos sudah mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro. Sayang tawaran tersebut ditolak oleh Udinese. Atletico Madrid bukan satu-satunya tim yang berniat mendatangkan Rodrigo de Paul. Mereka harus bersaing dengan klub raksasa lainnya seperti Juventus, Inter Milan, AC Milan, dan AS Roma. Menurut Jose Mourinho, Kylian Mbappe adalah pemain terbaik di dunia setelah Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Pelatih AS Roma Jose Mourinho menganggap Kylian Mbappe sebagai pemain terbaik di dunia saat ini. Menurut Mourinho, posisi Mbappe berada di belakang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Alasannya, bomber muda timnas Prancis tersebut sedang berada dalam performa terbaiknya. Nggak cuma di klub, performa tersebut juga Mbappe tularkan ke timnas Prancis. Sementara itu, Mourinho yang berasal dari Portugal justru menjagokan Prancis sebagai juara Piala Euro nanti. Alasannya karena Les Blues punya kedalaman skuad terbaik. Kita masuk ke segmen jeda babak pertama. Ada momen-momen lucu yang terjadi di Piala Euro 2016 silam. Gerard Pique pernah terlihat mengacungkan jari tengah saat menyanyikan lagu kebangsaan Spanyol. Pada Piala Euro 2016 silam, Gerard Pique pernah kedapatan mengacungkan jari tengah. Hal ini terjadi pada pertandingan grup D yang mempertemukan Spanyol dan Kroasia. Saat pemutaran lagu kebangsaan Spanyol, pemain yang saat itu berumur 29 tahun terlihat mengacungkan jari tengah. Sayangnya saat itu kamera sedang menyorot dirinya. Banyak netizen yang langsung menghujat dan menganggap Pique sebagai pengkhianat negara. Akan tetapi Pique berdalih cuma melemaskan jari tengah dan gak bermaksud untuk menghina. Legenda Juventus Gianluigi Buffon pernah terjatuh saat melakukan selebrasi. Di babak penyisihan grup E Piala Euro 2016 silam, Italia bertanding menghadapi Belgia. Dalam laga tersebut, skuad Blu Azzurri menang dengan skor 2-0. Setelah laga berakhir, terdapat momen lawak yang dilakukan oleh sang kiper Gianluigi Buffon. Saat itu Buffon terjatuh saat mau berselebrasi naik ke mistar gawang. Berniat menyampaikan salam kepada para supporter, Buffon harus menanggung malu karena terjatuh. Untuk mengurangi rasa malunya, Buffon melanjutkan selebrasi seakan gak terjadi apa-apa. Pelatih timnas Jerman Joachim Löw pernah ketangkapan sedang menggaruk-garuk selangkangan. Joachim Löw pernah beberapa kali terekam kamera melakukan aksi yang menjijikan. Momen itu terjadi di laga babak penyisihan grup melawan Ukraina.
Saat itu tangan Lau tertangkap kamera sedang memasukkan tangannya ke dalam celana dan menggaruk-garuk selangkangannya. Setelah itu Lau juga terlihat mencium tangannya. Gak cuma itu, pelatih berumur 61 tahun ini juga tertangkap kamera sedang mengupil. Aksi konyol tersebut langsung viral dan jadi bahan tertawaan netizen. Portugal menutup pemanasan Piala Euro 2020 dengan membantai Israel dengan 4 gol tanpa balas. Dini hari tadi Portugal melangsungkan pertandingan uji coba melawan Israel. Laga yang digelar di Stadion Jose Alvalade tersebut merupakan laga uji coba terakhir sebelum Piala Euro 2020 digelar. Sejak laga dimulai, Portugal mendominasi permainan dengan 62% penguasaan bola. Cristiano Ronaldo CS bahkan mencatatkan 24 tendangan di mana 10 diantaranya mengarah ke gawang. Hasilnya skuad Selecao berhasil unggul telak dengan 4 gol tanpa balas. 4 gol tersebut dicetak oleh 2 gol Bruno Fernandes dan masing-masing 1 gol Cristiano Ronaldo dan Joao Cancelo. Berita terakhir, Barcelona sedang bersiap-siap untuk memperkenalkan pemain anyar mereka yakni Memphis Depay. Memphis Depay sudah jadi incaran Barcelona sejak kedatangan pelatih Ronald Koeman. Bomber anyar Barcelona dalam minggu ini. Selain Depay,